Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Allahumma yassir kulli 'asir wa altaf bina fi taysiri kulli 'asir fa inna taysira kulli 'asirin 'alaika yasir. Wa anta maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Baik, teman-teman rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang pertama saya ucapkan permohonan maaf ya untuk pertemuan kemarin. Saya izin mohon maaf, sekali lagi mohon maaf saya belum bisa hadir untuk yang kemarin, dan insya Allah kesempatan ini kita akan mulai kembali pembahasan surat Maryam, dan kita masuk ke ayat yang ke-46. Ya, mudah-mudahan teman-teman tetap istiqomah ya, insya Allah ya. Doakan saya juga, ini sekaligus juga pelajaran juga buat kita semua ya, bukan apa teman-teman aja, saya pun juga sama-sama belajar di sini teman-teman. Baik, setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang percakapan antara Nabi kita Ibrahim alaihissalam dan adab beliau ketika menyampaikan kepada ayahnya berkenaan dengan kritikan yang secara halus disampaikan oleh Nabi Ibrahim kepada ayahnya tentang Tuhan-Tuhan yang disembah oleh ayahnya, berkenaan dengan berhala-berhala yang diagungkan oleh ayahnya, dan bagaimana metode dan cara yang digunakan oleh Nabi Ibrahim secara lembut sehingga ayahnya itu bisa mengetahui bahwa sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim ini memanglah hal yang betul-betul luar biasa di situ. Sebagai seorang anak, ketika melihat ayahnya itu melakukan sebuah kemungkaran, tetap menjaga adab dalam keadaan yang tidak normal itu memang biasanya itu tidaklah mudah di sana. Pasti emosi yang pertama kali dikeluarkan. Tapi begitulah Nabi Ibrahim alaihissalam, tetap dalam koridor adab untuk menyampaikan kebaikan kepada sang ayah. Nah, lalu, setelah kita mengetahui tentang percakapan atau apa yang Nabi Ibrahim sampaikan kepada ayahnya dan berulang-ulang menyebutkan ya abati, ya abati, ya abati, wahai ayahku, wahai ayahku, wahai ayahku. Apa respon sang ayah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam? Dalam ayat 46 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan respon sang ayah tadi kepada Nabi Ibrahim. Di sini disebutkan qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Dia, maksudnya itu adalah ayahnya Nabi Ibrahim berkata, apakah araghibun anta an alihati ya Ibrahim? Apakah kamu membenci Tuhan-Tuhanku wahai Ibrahim? Nah, ini adalah pertanyaan kalau dalam kalau dalam bahasa Arab itu disebut sebagai istifham inkari. Ya, istifham inkari. Istifham itu artinya pertanyaan. Jadi kalau misalkan dalam bahasa Arab itu pertanyaan, kalau tanya itu soal sebetulnya. Soal itu pertanyaan sama di situ. Tapi kalau istifham maksudnya meminta pemahaman. Ya, sama seperti bertanya di situ. Nah, pertanyaan itu ada beberapa model, teman-teman. Ada pertanyaan itu yang memang betul-betul bertanya, ada pertanyaan yang memang tidak perlu dijawab, ada pertanyaan yang sekedar untuk memperkuat. Misalkan contoh, kalau yang pertanyaan benar-benar nanya itu misalkan ada orang yang bertanya kepada gurunya, Pak Guru, ya Pak Guru, kalau 1 tambah 1 itu berapa? Nah, anak kecil yang bertanya kepada gurunya 1 tambah 1 adalah berapa? Itu adalah pertanyaan sesungguhnya. Ada pertanyaan yang memperkuat sifatnya. Misalkan contoh, ini di depan saya ada kitab ini ya, ini kitabnya Ibnu Taimiyah, ini Dar'u Ta'arudil Aql wan Naql. Saya misalkan nanya sama guru saya gitu kan ya, Ustadz, Dar'u Ta'arudil Aql wan Naql ini bukunya Ibnu Taimiyah kan, atau karyanya Ibnu Taimiyah kan? Nah gitu. Jadi awalnya saya udah tahu kalau ini adalah karyanya Ibnu Taimiyah. Ya, tapi saya nanya kepada guru saya, tujuannya itu adalah bukan pertanyaan, tapi untuk menguatkan di situ. Tujuannya adalah untuk memperkuat. Atau misalkan yang sering kita nanya gitu kan, misalkan kantor
Atau misalkan kita bilang Kemayoran itu ada di Jakarta Pusat kan, misalkan gitu kan, atau Senen itu ada di Jakarta Pusat kan, kita udah tahu dalam pikiran kita, tapi kita bertanya kepada orang itu untuk memperkuat pikiran pikiran kita. Nah, ada pertanyaan itu yang sebetulnya tidak untuk dijawab, tapi sebetulnya bentuknya itu adalah pengingkaran. Nah, ini yang disampaikan oleh sang ayah kepada Nabi Ibrahim. Araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Apa kamu membenci Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Nah, di situ. Ini kan pertanyaan yang sifatnya itu ya pengingkaran di situ, bahwa kamu benci sama Tuhanku. Nah, gitu. Ya. Lalu apa konsekuensi yang diperkuat atau konsekuensi yang disampaikan oleh ayahnya kepada Nabi Ibrahim jika memang betul-betul membenci di sana? Apa itu? La illam tantahi. Jika kamu tidak berhenti mencela Tuhanku di situ, ya. Jadi kalau kamu tidak berhenti mencela Tuhanku, padahal yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim itu adalah kebenaran, tapi kebenaran yang disampaikan kepada orang yang keliru, maksudnya kepada orang yang berpemahaman lain, itu dianggap sebagai pencelaan. Makanya teman-teman nggak usah pusing ya, kalau toh misalkan teman-teman di kantornya, di tempat kerjanya, di lingkungannya, di keluarganya, teman-teman lantas mengatakan kepada keluarganya, kepada sahabatnya untuk mengajak kajian, mengajak lebih baik lagi, terus tiba-tiba ada orang yang bilang, ah kamu itu so alim gitu kan, kamu tuh ngejek aku ya, nggak apa, kamu itu ngejek aku ya, kira emang dikira aku tuh nggak pernah kajian apa, kamu ngajak-ngajak kajian. Nah, itu jangan diambil pusing. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim pun juga merasakan hal tersebut, bahwa kebenaran atau ajakan kepada orang yang memang berpemahaman lain di situ, atau dalam status sosial yang merasa lebih tinggi, dia cenderung mengatakan kebenaran itu adalah sebuah hinaan di sana. La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Kalau kamu tidak berhenti mencela Tuhan yang kusembah, engkau pasti akan kurajam. La arjumannaka wahjurni maliya. Wahjurni, tinggalkanlah aku maliya, untuk waktu yang lama. Jadi ada dua konsekuensi yang disampaikan oleh ayah Nabi Ibrahim kepada Nabi Ibrahim. Kalau kamu tidak berhenti mencela Tuhanku, maka aku rajam engkau, dan yang kedua, tinggalkanlah aku di situ. Nah, namun teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, eh kalau kita merujuk ke tafsir At-Tabari termasuk salah satu tafsir tertua, ya, termasuk tafsir tertua di dalam tafsir-tafsir Al-Qur'an di sana. Imam At-Tabari itu menyebutkan bahwa makna la arjumannaka, aku akan merajammu, itu bukan dalam arti merajam dalam arti melempari seperti itu, enggak. Tapi makna rajam itu sebetulnya bukan arti melempar. Dia itu maksudnya itu adalah bukan melempar batu, tapi melempar ucapan di sana. Jadi maknanya adalah, kalau kamu tidak berhenti untuk menghina agamaku, maka aku akan hina kamu di situ. Maka aku akan olok-olok kamu. Maka aku akan jelek-jelekkan kamu. Nah, di situ. Jadi makna la arjumannaka ini bukan merajam dalam arti Nabi Ibrahim ditaruh di tengah-tengah, dikubur setengah, lalu dilemparin, bukan seperti itu. Tapi maksud yang dirajam itu adalah dihinakan, dieje-eje, diolok-olok, pokoknya betul-betul dihina di situlah. Itu adalah maksud dari la arjumannaka. Sekalipun memang ada beberapa tafsiran lain, maksud la arjumannaka itu betul-betul dirajam. Cuma memang kalau dalam perspektif sejarah itu kan nggak sampai dilakukan hal itu gitu kan, nggak sampai dilakukan perajaman tadi. Kalau dihinakan itu banyak dilakukan oleh ayahnya maupun oleh kaumnya Nabi Ibrahim. Maka Imam At-Tabari lebih spesifik menyebutkan bahwa makna rajam di sini bukan rajam arti dilempar, bukan. Tapi maksudnya itu adalah dihinakan. Dan wahjurni maliyah, tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama. Artinya nggak mau ngelihat lah. Gitu. Nah, tapi menariknya Nabi Ibrahim menyampaikan kepada ayahnya, qala salamun alaika. Ibrahim berkata, semoga keselamatan bagimu. Sa'astaghfiru laka rabbi. Aku akan memohonkan ampun bagimu kepada Tuhanku. Innahu kana bi hafiyya. Sesungguhnya dia maha baik kepadaku. Coba teman-teman.
Saya pernah membaca satu ungkapan ya, satu ungkapan yang saya pegang hingga sekarang ketika saya bertemu dengan orang yang sangat keras sekali dan sangat orang yang mungkin eh, bernafsu untuk menghancurkan kita di situ. Jadi ada satu ungkapan, yang ungkapan tersebut itu menceritakan tentang dua orang yang sedang berseteru. Orang pertama, dua orang yang sedang berseteru. Dan mereka berdua itu sudah memutuskan atau menetapkan bahwa di hari tertentu mereka akan berantem di situlah, akan tawuran di sana, dua orang ini. Satu orang ini, orang pertama, dia sudah mengasah pedangnya, mempersiapkan segala kemungkinan-kemungkinan terjadi, artinya pedangnya sudah diasah, sudah berlatih untuk membunuh lawannya, dan sudah mempersiapkan kira-kira lawannya ini kalau ditebas dia bakalan lari kemana, dia bakalan bawa apa nanti, apakah dia sama-sama bawa pedang atau dia mau bawa golok atau dia bawa peralatan-peralatan yang lainnya lah. Nah, di sana. Jadi sudah sangat persiapan. Artinya, nah, lalu orang yang kedua ini dia nyantai saja, dia nggak mau mempersiapkan pedang, nggak mempersiapkan apapun, udahlah dia nyantai. Bertemulah dua orang tadi. Ini perumpamaan aja teman-teman ya. Satu orang yang sudah mempersiapkan tadi dan pedangnya siap untuk dihunuskan, itu sudah sangat bernafsu ingin melawan musuhnya. Tapi orang satunya itu nyantai datang tanpa membawa apa-apa. Maka pada saat orang yang sudah mempersiapkan dirinya untuk melawan musuhnya tadi, ngelihat musuhnya itu nggak bawa apa-apa, senyum di sana, bahkan mengucapkan salam kepada dia. Lantas apa yang terjadi? Yang terjadi itu adalah bahwa yang sudah mempersiapkan pedang tadi berpikir, buat apa aku nyiapin pedang setajam-tajamnya, buat apa aku mempersiapkan semuanya, ternyata musuhku seperti ini. Apa yang terjadi di antara dua orang tadi? Yang terjadi itu adalah, ya sudah, ayo kita ngobrol solusi apa yang akan kita rembukan di sana. Jadi ibaratnya apa? Melawan orang yang sangat keras, ya teman-teman. Melawan orang yang sangat keras, yang sangat bernafsu untuk melawan kita, maka sebetulnya kita nggak perlu terlalu serius untuk menanggapi mereka. Santai saja. Dan itu menjadi pukulan yang paling telak bagi mereka. Karena kalau kita itu justru mempersiapkan pedang juga, itu yang diharapkan oleh musuh kita. Karena musuh kita sudah mempersiapkan tadi, dan dia berharap agar kita juga melakukan hal yang sama. Nah, jadi kita melaksanakan sesuatu yang memang sudah dia prediksikan di situ. Tapi kalau kita nyantai saja di situ, bahkan sudah senyum, bersikap baik kepada dia, itu justru menjadi pukulan telak bagi dia. Artinya dia berpikir, buat apa selama ini aku mempersiapkan hal itu, gitu loh. Jadi otomatis teman-teman kita sambil berpikir, itu kan adalah bagaimana cara kerja cerdas di sana. Ketika kita melawan, atau misalkan orang yang dalam dunia proyek, di situ kan ada tender lah atau apapun di situ. Persiapan memang harus kita lakukan di situ. Ya, kalau toh misalkan ada orang yang siap buat menghina-hina kita, mungkin kita persiapan untuk bisa melawannya, tapi jangan terlalu serius. Ya, jangan terlalu serius. Karena yang diinginkan oleh musuh-musuh kita itu adalah kita itu bereaksi. Tapi sesungguhnya kita tetap santai, kita bisa mengatur semua lingkungan kita dengan sebaik mungkin ya, atau suasana itu bisa kita bawa sehingga dia terpojok dengan sendirinya kita. Itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Qala salamun alaika. Setelah ayahnya memberikan hinaan yang begitu luar biasa kepada Nabi Ibrahim dengan mudah mengatakan, semoga keselamatan bagi engkau. Coba bagaimana coba perasaan orang tua yang sudah memarahi anaknya, terus tiba-tiba anaknya bilang, ih ayah, mudah-mudahan ayah selamat ya, mudah-mudahan Abi selamat ya, mudah-mudahan Abi baik-baik aja ya. Coba ayah mana yang tidak terenyuh ketika dengan begitu marahnya dibilang oleh anaknya, mudah-mudahan Abi selamat ya, ya. Aku doain Abi kok, aku doain ayah kok, aku doain papa kok. Pasti sangat terenyuh begitu. Sa'astaghfirulaka Rabbi Allah. Nabi Ibrahim mengatakan, aku akan mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk engkau. Seperti seorang anak mengatakan, aku akan doain Abi terus deh, aku akan doain papa terus deh, aku akan doain mama terus deh. Coba. Ini pukulan yang sangat telak kepada sang ayah. Innahu kana bi khafiyya. Sesungguhnya dia maha baik kepadaku. Nah, di situ jadi teman-teman, ini pelajaran penting ya, bahwa kelembutan itu harus kita jadikan sebagai
harus kita jadikan sebagai apa namanya, sebagai titik yang harus kita lakukan dalam dakwah ini gitu ya. Ketika kita menghadapi problem, ketika kita menghadapi teman, ketika menghadapi tetangga, menghadapi saudara yang mungkin menjengkelkan bagi dia, tetaplah rileks, tetaplah santai, sampaikanlah yang lembut-lembut di situ. Justru kalau kita tegang, justru kalau kita terbawa emosi, itu yang diinginkan oleh apa namanya, oleh dirinya. Umar bin Khattab itu ya apa namanya, Umar bin Khattab itu pernah mendapati kawannya yang di Syam, ya di wilayah Syam itu minum khamr. Lalu Umar bin Khattab itu nulis surat, ya, nulis surat kepada temannya itu, dengan suratnya itu lembut. Umar itu kan terkenal keras banget kan, tapi Umar tulis surat kepada temannya itu dan mengatakan, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni engkau, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima taubat engkau, semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati engkau. Artinya Umar begitu lembut dalam suratnya untuk menasehati temannya. Lantas pada saat itu temannya yang sudah minum khamr tadi, dia berubah dan menjadi orang yang lebih baik lagi. Lalu apa kata Umar? Ya, apa kata Umar ketika atau pasca berubahnya temannya? Hakata isna'u bi akhikum idza dhal. Itulah yang harus kamu lakukan kepada saudaramu ketika saudaramu dalam keadaan tersesat. Maksudnya apa? Kalau saudara kita atau keluarga kita ada yang mungkin masih jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala, jangan dihina, jangan dihancurkan, jangan. Tapi ya tadi, nasihatilah dengan cara-cara yang terbaik. Ya, kunu aunan lahu ala syaiton. Kamu harus menjadi orang atau harus menjadi pembantu dia atau harus menjadi teman dia, ya, untuk melawan syaitan. Wala takunu aunan lisyaitani ala akhikum. Tapi jangan kamu menjadi temannya syaitan untuk memusuhi saudaramu. Nah, itu kata Umar. Jadi tetap berbuat baik kepada dia, ya. Kamu harus menjadi kawannya dia. Kamu harus menolong dia untuk melawan syaitan. Jangan kamu menolong syaitan untuk melawan temanmu. Kalau kamu berteman dengan syaitan untuk melawan saudaramu, ini akan menjadi masalah. Maksudnya apa? Ya berteman dengan syaitan dengan emosi, dengan dakwah-dakwah yang tidak menyaman di situ, ya untuk memusuhi temanmu, dan justru temanmu akan lari di sana. Maka gandenglah temanmu, jadikanlah partner temanmu di situ untuk melawan syaitan di sana. Maka berbuatlah yang baik. Begitulah kata Umar di sana. Baik. Lalu di ayat yang ke-48 Allah Subhanahu wa taala melanjutkan. Nah, di sini apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Tadi kan ayah dari Nabi Ibrahim itu menginginkan kamu pergi deh gitu ya. Pergi deh jauh-jauh dari aku. Apa kata ayah dari Nabi Ibrahim? Apa perkataan Ibrahim? Wa'tazilukum wa ma tad'una min dunillahi wa ad'u rabbi asa alla akuna bidu'ai rabbi syaqiyya. Aku akan menjauh darimu dan apa yang engkau sembah selain Allah. Aku akan berdoa kepada Tuhanku, semoga aku tidak kecewa dengan doaku kepada Tuhanku. Baik. Artinya permintaan sang ayah ini dikabulkan oleh Nabi Ibrahim. Aku akan meninggalkan kalian semua. Ya, aku akan meninggalkan kalian semua. Nah, para ulama ketika membaca ayat ini, mereka berpendapat bahwa kalau ada sebuah lingkungan yang toksik, ya, lingkungan yang toksik, kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menasehati atau memberikan pengaruh yang terbaik kepada lingkungan tadi. Tapi lingkungan tadi justru melawan kita, maka kita harus mundur terlebih dahulu. Ya, kita harus mundur terlebih dahulu. Mundur itu bukan berarti kita nggak akan maju lagi ya, enggak. Bukan artinya kita harus meninggalkan setinggal-tinggalnya, enggak. Tapi kita harus mundur terlebih dahulu. Tujuan dari mundur itu adalah yang pertama menyelamatkan diri kita. Terus yang kedua, memberikan pressure kepada mereka bahwa sesungguhnya mereka akan merasa tertekan dengan ketidakberadaan kita di situ. Karena apalagi kita menjadi kawan yang sangat dekat. Ibaratnya Nabi Ibrahim dengan ayahnya itu kan sangat dekat. Sebagai seorang ayah ketika ditinggal oleh anaknya, pasti kan ayahnya ini akan merasa berat sekali kan. Nah, seperti itulah posisi antara circle yang buruk sama kita. Kita harus menjadi sosok yang terbaik dulu di antara mereka. Saat kita menyampaikan dakwah-dakwah yang terbaik, tapi mereka nolak, ya mereka nolak, kan seharusnya idealnya mereka menerima karena kita sudah diterima baik nih.
Tapi pada saat dalam konteks dakwah dan mereka menolak di situ, maka kita harus mundur terlebih dahulu. Tujuannya apa? Tujuan pertama adalah menyelamatkan kita agar kita tidak nyemplung di dalam lingkungan tadi. Yang kedua, untuk memberikan pressure kepada mereka agar mereka juga merasa kehilangan dengan sosok kita. Karena mereka pasti akan berpikir, waduh kalau nggak ada dia, nggak ada yang ngingetin kita sholat gitu kan. Kalau nggak ada dia, kayaknya kurang rame di situ kan. Biasanya di sini dia rame banget di situ. Nah, jadi membawa pressure bagi dirinya, bagi lingkungan tadi, bahwa sosok kita itu akan dirindukan di sana. Nah, jadi kita mundur terlebih dahulu di situ. Ya, mundur bukan berarti kita nggak akan maju lagi di sana. Tetap kita akan maju di situ. Maka persoalan meninggalkan lingkungan yang toksik itu bukan berarti tinggalkan habis seperti itu, tidak. Tidak tidak seperti itu. Dakwah itu memang harus berkali-kali kita sentuh, tapi harus menggunakan strategi di sana ya. Kalau misalkan kita mau meninggalkan dalam arti udah Ustadz saya benar-benar gak bisa nih selalu di sana. Kalau mau tinggalkan nggak ada masalah di sana. Ya, tapi kalau misalkan kadang masih merasa itu teman sendiri Ustadz ya, mau udah lama aku kenalan sama dia di situ, tapi memang lingkungannya toksik banget, nggak apa-apa, mundur terlebih dahulu, kita banyak belajar, perkuat iman, ya tetap jalin silaturahim dengan dia gitu kan, ya, sambari tadi dibarengi dengan keimanan tadi sehingga ada timbal balik di situ atau ada sebuah bekal yang bisa kita transfer kepada teman kita di situ. Baik. Nah, tapi yang paling menarik adalah bukan sekedar menghindar tadi, tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, wa ad'u rabbi. Ya. Jadi artinya posisi kita ketika kita bertemu dengan teman-teman kita yang mungkin masih jauh sama Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka menolak, kita mungkin bisa mundur secara fisik, ya, mundur secara fisik. Tapi doa itu tetap harus dekat di situ. Yang dilakukan Nabi Ibrahim kan seperti itu, dia berjauhan dari ayahnya, tapi tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar Nabi Ibrahim juga tidak kecewa di situ, ya, tidak kecewa, agar terus berdoa pada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan ayahnya di sana, untuk kebaikan umatnya di situ. Jadi mungkin kita bisa berjauhan secara fisik, tapi kita bisa dekat dengan doa. Itu yang harus dicamkan teman-teman ya. Tetapkan dalam hati kita, kalau misalkan kita tuh masih sulit untuk bisa bersatu, tapi dekatkanlah dengan doa di situ. Karena doa itu adalah sebuah titik yang bisa mempertemukan setiap hamba. Kita itu kan berdoa, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Ya Allah, ampunilah orang-orang muslim dan orang-orang muslimah di situ. Itu kan tidak pandang muslim yang mana. Seluruh muslim yang ada di dunia ini, seluruh muslim yang ada di dunia ini, kita doakan di situ. Artinya dengan doa tadi itu menjadi titik penghubung antara diri kita dengan keluarga-keluarga kita yang ada di seluruh dunia gitu teman-teman. Makanya dekatkanlah diri kita itu dengan doa tadi. Kita mungkin bisa berjauhan secara fisik, tapi kita harus tetap dekat dengan doa atau dekat dengan saudara kita melalui perantara doa di situ. Baik. Lalu setelah meninggalkan di sana, apa yang didapatkan oleh Nabi Ibrahim? Karena gini, meninggalkan sesuatu yang berat, meninggalkan sesuatu yang sangat dicintai itu kan berat di situ. Ibaratnya ketika kita meninggalkan lingkungan kita yang toksik misalkan, ya misalkan ada orang-orang yang mungkin ada beberapa yang keluarganya toksik di situ, meninggalkan mereka itu kan nggak mudah di situ. Mau ditinggalkan keluarga sendiri di sana gitu kan. Tapi kalau nggak ditinggalin, kita pun juga nggak bisa memberikan dampak positif bagi mereka di situ. Nah, maka apa yang harus dilakukan di sana? Nabi Ibrahim mundur terlebih dahulu. Mundur bukan berarti akan tidak maju lagi, tetap nanti akan maju. Tapi dengan mundur itu pasti udah ada resiko yang akan dia terima. Tapi ingat teman-teman, resiko yang diambil karena Allah Subhanahu wa taala pasti berbuah hasil. Ini tetapkan dalam diri kita bahwa resiko yang kita ambil untuk Allah Subhanahu wa taala itu pasti berbuah hasil. Nah, sebagaimana Nabi Ibrahim menyebutkan di sini, falamma a'tazalahum, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, maka ketika Nabi Ibrahim sudah menjauh dari mereka,
wa ma ya'buduna min dunillah, dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub. Kami menganugerahkan kepada Nabi Ibrahim berupa anak yaitu Ishak dan berupa cucu berupa yang bernama Yakub di situ. Wa kullang ja'alna nabiyya. Masing-masing kami angkat menjadi nabi. Allahu Akbar. Coba. Nabi Ibrahim meninggalkan keluarganya, meninggalkan lingkungannya, meninggalkan kampung halamannya, tentu berat bagi Nabi Ibrahim di situ. Tapi karena meninggalkan tadi atau mundur terlebih dahulu, karena Allah Subhanahu wa taala, ada hasil yang diterima oleh Nabi Ibrahim. Apa? Berupa anak dan berupa cucu di situ. Maka teman-teman dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, resiko-resiko itu adalah hal biasa dalam kehidupan ya. Kalau kehidupan tanpa resiko itu kayak nggak ada bumbunya gitu. Tapi tergantung resiko kita itu mau ke arah mana. Kita mau resiko karena Allah Subhanahu wa taala atau karena resiko untuk mengharapkan sesuatu yang lain di situ. Kalau kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, artinya kita benar-benar ngambil resiko. Saya mundur dulu deh dari lingkungan saya yang toksik di situ. Dan tujuan kita mundur terlebih dahulu itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan ada hasil yang bisa kita dapatkan di sana. Kita akan dapat teman-teman kajian yang baru, kita akan mendapatkan keluarga-keluarga baru di situ, kita akan mendapatkan lingkungan-lingkungan yang lebih baik di sana. Itu ya. Mungkin perasaan kita akan lebih tenang, pikiran kita akan lebih tenang, lebih banyak belajar di situ, tidak kebanyakan overthinking untuk memikirkan permasalahan lingkungan yang toksik tadi gitu kan ya, lebih memperbanyak untuk membaca banyak hal, belajar banyak, macam-macam lah di sana teman-teman ya. Artinya setiap resiko yang harus kita ambil itu adalah harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, dan percayalah bahwa resiko yang kita ambil karena Allah Subhanahu wa taala pasti berbuah hasil. Itu pasti berbuah hasil. Kalau toh misalkan buah hasilnya itu bukan di dunia, maka yang akan kita dapatkan itu adalah buah hasil berupa pahala. Dan saya tekankan kepada siapapun, teman-teman, bahwa kalau Allah tidak memberikan dunia kepada kita, dan Allah hanya memberikan pahala kepada kita, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala masih ridho kalau kita tuh bisa masuk surga gitu loh. Karena Allah mungkin nggak ngasih dunia pada kita, tapi Allah hanya ngasih pahala gitu. Artinya Allah Subhanahu wa taala cuma ridho kita tuh di akhirat gitu. Gitu ya. Kalau Allah ngasih dunia, alhamdulillahirabbil alamin, kita husnudzon pada Allah Subhanahu wa taala di situ. Tapi kalau Allah nggak ngasih dunia, Allah hanya ngasih akhirat di sana. Ibaratnya, ya Allah, aku udah doa banyak loh ya Allah. Ya Allah, aku udah ngambil resiko banyak hal loh ya Allah. Tapi kok aku nggak mendapatkan sesuatu yang aku inginkan sih di situ. Jangan khawatir. Niat ibadah karena Allah Subhanahu wa taala itu berbuah pahala. Kalau berbuah pahala, berarti Allah masih ridho kepada kita, dan Allah menginginkan Allah lebih menginginkan kita di akhirat di sana. Karena Allah Subhanahu wa taala mungkin tidak memberi dunia, tapi Allah hanya memberikan akhirat kepada kita. Lalu, udah jam 4 ya. Ini alhamdulillah ini ayat ke-50 ya. Karena saya mau selesaikan di ayat yang ke-50 agar nanti di ayat 51 ini kita masuk bab baru, membahas tentang Nabi Musa nanti. Ya, dia akan Nabi Musa dan Nabi Idris. Wah, itu menarik lah surat Maryam ini. Ya, di ayat 50 Allah menyebutkan wa wahabna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyya. Kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik lagi mulia. Baik. Pertama saya akan menjawab, mungkin sebagian dari teman-teman terbesit, kok di situ sebutnya Ishak sama Yakub sih, Ismailnya nggak disebut di sana kan? Sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwa memang dalam kondisi seperti itu yang baru lahir itu adalah Ishak. Ya, yang baru lahir itu adalah Ishak. Jadi memang masih ada hubungan Ibrahim ketika dengan Sarah, dengan Hajar itu menikah dengan Hajar belum. Jadi dalam konteks ayat ini itu membahas tentang posisi Nabi Ibrahim yang masih bersama Sarah, dan lahirlah tapi memang ada masalah juga sih dalam riwayat tersebut, karena Ishak pun juga kalau tidak salah itu Ismail terlebih dahulu yang lahir gitu kan. Ismail terlebih dahulu yang lahir karena pada saat Sarah itu tidak lahir ya. Berarti ini pertanyaan juga bagi riwayat yang saya baca, karena saya baca itu ada beberapa tafsir menyebutkan bahwa kasus ini itu pernikahan dengan Sarah yang melahirkan Ishak. Tapi sependek yang saya baca bahwa memang Sarah itu kan lahir, atau Ismail itu kan Ishak itu kan lahir setelah Ismail di situ. Jadi ketika Ibrahim menikah dengan Hajar dan Hajar memiliki anak Ismail,
timbul kecemburuan di dalam diri Sarah. Tapi wallahu alam, itu yang mau coba saya teliti lagi teman-teman ya. Mohon maaf, mungkin butuh kajian lebih dalam. Tapi yang jelas adalah di ayat yang ke-50 Allah lebih menyebutkan di sini waja'alna lahum lisana sidqin aliyyah. Dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik lagi mulia. Nah, menariknya adalah teman-teman, kenapa Allah tutup cerita Nabi Ibrahim dengan kata lisana sidqin, dengan lisan yang atau tutur yang baik lagi mulia. Ini untuk menutup tentang cerita ya apa yang dikisahkan Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana Nabi Ibrahim ya, bagaimana Nabi Ibrahim itu menggunakan narasi-narasi yang terbaik. Tutur katanya kan baik banget bersama kepada ayahnya di situ. Jadi ini menjadikan bukti bahwa ketika Nabi Ibrahim diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat berupa Ishak dan Yakub dan dijadikan Allah Subhanahu wa taala bahwa keduanya ini akan bertutur kata dengan tutur kata yang baik. Artinya ini menjadi pelajaran penting bahwa sifat anak itu ya akan sesuai dengan sifat orang tuanya. Bahkan ada sifat-sifat yang dimiliki oleh orang tuanya yang akan memberikan pengaruh kepada anaknya. Seorang Ibrahim ketika menyampaikan ucapan-ucapan yang sangat terbaik kepada ayahnya, meskipun ayahnya jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu turun kepada keturunannya seperti Ishak, seperti Yakub dengan ucapan yang terbaik juga. Maka otomatis teman-teman ya, bagi para orang tua, bagi para ayah, bagi para ibu ya, agar lebih memperhatikan tadi ya sifat-sifat terbaik di situ. Karena sifat-sifat terbaik nanti yang akan diwarisi oleh anaknya. Maka otomatis ya kita harus pribadi diri kita yang harus menjadi terbaik terlebih dahulu, baru setelah itu generasi-generasi setelah kita akan menjadi lebih baik. Baik. Mungkin itu saya dari saya ya, teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti insya Allah di ayat 51 kita akan masuk bab baru, yaitu mengenai tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda was sadad. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.